Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Rizky Rabbani, mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Di sini saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat, yaitu sequential file menggunakan mesin kata. Di header, saya menggunakan 4 library, kemudian saya mendeklarasikan variabel global, kemudian saya mendeklarasikan tip abstract, kemudian saya menggunakan fungsi animasi menu dan help untuk memanggil animasi menu dan help, kemudian saya menggunakan mesin katanya, dan saya menggunakan sequence search untuk mencari data yang sama, sequence search IDX sama untuk mencari data yang sama, cuma yang dikembalikan adalah indeksnya. Saya menggunakan read yang berbeda di setiap file yang berbeda, jadi saya membaca dengan fungsi yang berbeda pula. Kemudian write menggunakan 4 write, jadi saya menulis di filenya dengan write yang berbeda pula. Kemudian fungsi insert untuk menambah data, fungsi update untuk mengupdate atau mengubah data, fungsi delete untuk menghapus data. Kemudian sequential search 2 adalah untuk mencari data antara foreign key yang ada di database dengan primary key yang ada di kasus penanganan dan pelaku, agar bisa mengcopy data yang ada di kasus penanganan dan pelaku agar bisa ditampilkan secara join di show table. Kemudian show table untuk menampilkan table secara dinamis, dan query adalah prosesnya. Kita ke main. Di sini saya mendeklarasikan variabel, kemudian struct-nya, dan kemudian di sini adalah indeks di setiap filenya, jumlah 1, 2, 3, dan 4 mempunyai indeks yang berbeda-beda. Kemudian kita meminta inputan user. Ketika meminta inputan user, ketika di sini ada masuk perkondisian, apabila user menuliskan udahan ya, titik koma, maka program akan selesai. Kemudian jika bukan udahan ya, maka dia akan masuk ke perkondisian selanjutnya, yaitu mengecek apakah di akhir kalimat akan ditaruh titik koma. Jika tidak masuk titik koma, maka dia akan masuk ke error handling. Kemudian kalau seandainya titik koma, maka dia akan masuk ke prosesnya, yaitu query. Kita lihat di mesin query. Di sini di query kita mempunyai 5 perintah, yaitu isi, ubah, hapus, tampil, dan help. Dan dia akan memanggil fungsinya masing-masing. Isi untuk menginsert atau menambahkan data, ubah untuk mengubah data atau mengupdate, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat di sini untuk fungsi insert ya, atau ditambah. Nah, kita akan mulai dari start, akan mulai indeksnya dari 0, dan flag ini digunakan untuk apabila masuk ke error handling, maka dia akan tidak masuk ke perkondisian lagi atau while. Pertama dia akan membaca dulu di file yang berbeda-beda, kemudian kita bisa lihat juga fungsi read-nya. Nah, fungsi read-nya dia akan membaca. Jika T kasus, T penanganan, dan T pelaku itu hanya membaca 3 string saja. Apabila read 4, database dia membaca sekitar 7 string. Nah, setelah dibaca, kemudian ketika EOP-nya sama dengan 0 atau berarti belum titik koma, maka dia akan masuk mengecek apakah input usernya isi. Jika isi, akan naik indeksnya, kemudian T kasus. Nah, di T kasus ini dia akan mengecek apakah kodenya di setiap table itu mempunyai kodenya masing-masing. Contohnya T kasus mempunyai kode K. Apabila kodenya K, maka dia akan masuk ke perkondisian selanjutnya. Tapi apabila bukan K, maka masuk ke error handling. Maka dia akan mencari data yang sama apabila dengan fungsi sequential search. Apabila ditemukan data yang sama dan ingin menginsert, maka tidak bisa karena sudah ada datanya di dalam table. Kemudian jika tidak sama, maka inputan user akan dimasukkan ke array-array-nya masing-masing. Begitu juga T pelaku, T penanganan, dan database. Kemudian di fungsi update atau mengubah, seperti tadi sama, kita harus membaca dahulu semua filenya, kemudian kita akan mengecek inputan user, ubah, menaikkan indeks selanjutnya. Kita kasih contoh dengan T kasus. Di T kasus ini kita akan mencari data yang ingin diubah dengan menggunakan sequential search IDX. Maka indeksnya akan dicari indeksnya, dan jika ketemu indeksnya dan indeksnya kurang dari jumlah data yang ada di dalam table tersebut, maka array-array-nya, inputan usernya akan dimasukkan ke dalam array tersebut. Kemudian setelah itu ditulis ke dalam filenya. Apabila berhasil, maka dia akan memunculkan pesan berhasil. Apabila tidak, dia masuk ke error handling. Begitu juga T pelaku, T penanganan, database. Nah, dan apabila inputan user jika diketikkan bukan T kasus, T pelaku, T penanganan, dan database, maka masuk error handling. Apabila perintahnya juga selain dari itu, maka dia akan masuk ke error handling pula. Kemudian kita bisa melihat fungsi delete. Dimulai dari start juga, dia akan membaca dahulu file-filenya, kemudian masuk ke inputan user. Nah, kita akan mencari
indeks dari yang inputan dari user tersebut. Kemudian apabila sudah ketemu, maka datanya akan ditimpa. Apabila kita menghapus data yang ketiga, maka data ketiga kehapus, hilang, kemudian data 4 naik ke data ketiga, data 5 naik ke data keempat, kemudian indeks keseluruhan dari data tersebut akan berkurang 1. Kemudian akan ditulis ulang di filenya. Apabila berhasil, akan keluar pesan berhasil, dan jika tidak, maka keluar error handling. Begitu juga tab pelaku, tab penanganan, dan database. Nah, screenshot 2 ini untuk join, fungsi join. Kita cari apakah foreign key 1 dan data primary ini sama. Apabila sama, maka akan dimasukkan ke dalam array join. Nah, kemudian untuk fungsi sortable saya mencari dahulu panjang dari setiap stringnya. Kemudian nanti di print satu-satu. Nah, ini untuk ID-nya, kode posisi pelaku. Kemudian dia akan di print spasinya sesuai dengan panjang strlen dari data yang terpanjang. Begitu tab penanganan, tab kasus, dan lain-lain sampai ke database, hampir sama semuanya. Nah, kemudian kita akan masuk ke programnya, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwasanya perintah-perintahnya harus menggunakan huruf besar, titik koma, dan mempunyai kodenya masing-masing. Nah, di sini di tabel kasus ada primary key, ada value 1, value 2, tabel penanganan value 1, value 2, kecuali database. Database ini adalah tabel untuk join. Nah, kita masukinnya di variable 1, variable 2, dan variable 3. Baik, kita langsung masuk ke programnya. Nah, untuk memunculkan perintah, kita bisa tekan help, dia akan muncul. Sekarang kita akan mencoba dengan query yang benar. Contohnya kita akan menginsert di tab pelaku. Kita masukkan kita masukkan 12. Nah, masuk ke tab pelaku. Nah, masuk juga ke dalam sini. Kemudian kita akan menambah data kasus. Nah, di tab kasus kita masuk juga. Kemudian kita cari ke isi database. Apabila database, masukin database. Perintahnya kurang. Kemudian kita menghapus tab pelaku. Contohnya data berhasil dihapus. Kemudian kita akan memunculkan tab penanganan. Nah, kita akan munculkan pelaku. Kita akan memunculkan database. Nah, bisa keluar semua. Kemudian kita memasukkan query yang salah. Contohnya ini. Apabila hurufnya kecil dan tidak menggunakan huruf besar, kemudian tidak ada titik komanya. Nah, maka akan kedetek ke error handling. Kemudian contohnya ini hapus tab penanganan, tapi tidak mencantumkan primary key-nya. Maka, tidak bisa masuk ke error handling. Kemudian ke isi. Nah, karena ini kodenya salah, karena setiap tabel mempunyai kodenya masing-masing. Bisa dilihat di Toscase. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.